Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel YouTube aku, Nita Dewi. Oke guys, jadi kali ini aku tuh bakalan sharing ke kalian tips untuk melahirkan normal dengan cepat, lancar, dan kalian happy gitu. Jadi aku tuh melahirkan anak pertama aku tuh di berat badan yang 4 kilo. Nah, sebenarnya aku udah tahu kalau berat badan janin aku tuh udah sebesar itu. Jadi pas 38 minggu itu tuh aku udah diet, tapi ya tetap aja ya, namanya juga ibu hamil pasti ada aja kecolongannya, kayak tetap makan es krim kayak gitu-gitu. Akhirnya bebe si bayinya malah besar dan harusnya itu sesar, tapi aku memilih untuk normal. Terus perjalanan aku untuk melahirkan itu sebenarnya nggak mudah, cuman aku tuh banyak nonton YouTube atau nonton tips and trick bidan-bidan gitu ya, untuk melahirkan dengan normal dengan bebe yang besar itu gimana gitu ya. Jadi ikutin terus ya. Nah, yang pertama, pada saat aku di kehamilan aku 7 bulan, aku tuh sering banget jalan kaki. Itu tuh jalan kaki tiap pagi abis subuh, bisa setengah 6. Kalau misalkan abis subuh terlalu subuh banget dan masih gelap, kalian bisa melakukannya itu setengah 6 atau jam 6 pagi, karena itu udaranya masih segar gitu ya. Aku ke depan komplek, jalan kaki nggak pakai sendal. Terus udah gitu pulangnya lagi, aku sambil di jalan tuh sambil kayak senam-senam gitu, senam-senam ringan. Nah, aku tuh sering banget pulangnya duduk dulu di kayak rumput-rumput gitu, atau depan rumput yang depannya pemandangan gitu. Aku biasanya kayak yoga gitu di situ. Aku biasanya kayak ngasih tahu ke baby gitu, biar lahirannya normal, lahirannya lancar, lahirannya cepet gitu. Jadi aku tuh kayak ngobrol gitu sama bayinya, dan sambil aku kayak meragain senam hamil gitu, biar si bayinya juga cepet masuk ke panggul gitu ya. Terus yang keduanya, aku tuh sering banget sujud. Jadi kalau misalkan aku sholat tuh sujud tuh agak lama ya, karena emang kan harusnya emang yang bagusnya kan lama. Ditambah aku juga kan pengen si bayinya tuh emang udah masuk ke panggulnya gitu. Terus kalau misalkan aku lagi mau tidur gitu ya, kayak misalkan tidur siang pun aku pasti sujud dulu. Jadi sehari tuh aku sujud bisa sampai 10 kalian mungkin ya, dan itu waktunya lama ya, nggak kayak sujud doang gitu, nggak kayak lama banget gitu. Tapi aku nggak tahu berapa menit-menitnya, cuman aku kayak udah pegel, udah kesemutan itu baru. Terus yang ketiganya, aku tuh sering banget kayak olahraga ibu hamil. Aku biasanya sih ikut kelas hamil gitu di bidan gitu. Cuman kalau misalnya kalian gak mau atau males, bisa bisa juga sih di rumah, bisa banyak banget sekarang kayak video-video buat senam ibu hamil, atau video untuk biar si janinnya bisa masuk panggul kayak gitu-gitu. Jadi misalkan aku tuh tiap pagi ya, nggak seminggu 3 kali, aku tiap pagi tuh senam. Kalau habis jalan kaki aku biasanya sarapan, udah sarapan ini aku senam dulu tuh 10 menit atau 15 menit lah ya. Sudah gitu aku langsung beres-beres rumah kayak gitu-gitu. Jadi bener-bener harus banyak gerak di trimester ketiga. Jangan sampai kayak, emang iya sih di trimester ketiga tuh kita badan kayak udah rontok gitu ya, badan udah kayak udah berat gitu ya, jadi pengen banget kayak tiduran terus gitu. Tapi ya dilawan aja, karena kan kita juga nggak mau kan kayak sampai melahirkannya tuh lama atau susah bukaannya gitu kan, emang malah ngeri gitu ya. Jadi ya udah dipaksain aja, kalau udah trimester 3 tuh jangan leha-leha gitu. Terus yang keempatnya, aku biasanya tuh kayak ngobrol sama bayi sih, itu yang paling ngaruh sih buat aku. Kayak ngobrol ke bayi tuh sering, di trimester ketiga tuh lebih sering lagi, sering ngobrol kayak bercerita, suges ke bayi kita, biar bayi kita tuh ngerti gitu. Misalkan kayak dibawanya tuh ngerti, kalau misalkan kata kita tiap hari kita bilang, yuk dek lahirannya yang cepet ya dek, yang normal, kalau emang kita pengen normal ya. Tapi semuanya balik lagi, kalau misalkan emang kita nggak bisa normal ya jangan maksain. Yuk deh lahirannya dengan lancar, normal, terus cepet gitu, bukaannya juga ada bukanya biar cepet gitu-gitu. Pokoknya tiap hari tuh kita ngomong kayak gitu, insya Allah. Kalau misalkan bayi kan emang udah bisa ngedengar apa yang kita omongin kan, apalagi udah trimester 3 gitu.
Jadi kita suges gitu ke si bayinya, ya, ayo deh lahiran normal ya deh, ayo deh bukanya yang cepet, kayak gitu-gitu. Itu sih tips aku. Terus yang kelimanya, pas melahirkan ya, ini mah pas mau lahiran tuh, kalau misalkan kalian didampingi sama suami, ya usahain tuh ya pegang tangan suami sambil jalan. Kalau emang udah ngerasa kontraksi, kalian remes tangan suami kalian sambil senyum, sambil tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Kalau udah nggak ada, jalan kaki lagi, gitu-gitu. Jadi usahain tuh jalan kaki kalau udah kerasa kontraksi, jangan ditidurin. Itu tips aku ya, karena kalau misalkan ditidurin tuh biasanya suka hilang. Itu sih buat kalian, kalau misalkan emang udah kerasa kontraksi, udah kalian jongkok. Kalau emang udah pegel, jongkok, jangan duduk ya, tapi jongkok. Udah jongkok, kalian berdiri aja, jalan kaki pelan-pelan aja sambil didampingi sama suami gitu. Mungkin itu aja tips dari aku untuk kalian yang mau melahirkan dengan normal, dengan berat badan bayi yang lumayan besar. Itu ikhtiar aku ya, cuman kan orang-orang beda ikhtiarnya. Itu ikhtiar aku. Kalau misalkan kalian pengen cepet, bukaannya cepet, lahirannya normal, tips yang tadi boleh kalian lakuin di rumah. Kita berdoa bareng, semoga yang lahirannya bulan ini bisa melahirkan dengan normal, sehat, ibu dan bayinya selamat, terus lahirannya cepat. Semoga kalian diberikan semua kesehatan sama Allah gitu. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan sama Allah gitu ya. Oke guys, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya video ini, biar aku lebih semangat lagi konten untuk berbagi tips melahirkan dan lainnya. Oke, terima kasih.